Hello Teknolovers, usai terpilihnya Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, perang dingin Ibu Banteng versus Ibu Solo antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Iriana Jokowi menjadi perbincangan netizen. Isu ini berasal dari rumor bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati menjadi tidak stabil. Ini terjadi karena Iriana Jokowi memberikan jempolnya untuk mendukung Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Sementara itu, lantaran hal tersebut nih, akhirnya banyak netizen yang membandingkan antara Iriana Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri, terutama karena cara mereka berpakaian. Nah, langsung aja ya kita ulas soal adu gaya penampilan Ibu Iriana Jokowi versus Megawati berikut ini. Gaya Iriana Jokowi. Dalam unggahan Jokowi baru-baru ini, saat berkunjung pada acara KTT di Beijing, Iriana Jokowi terlihat menemani dengan memakai kebaya berwarna putih hijau sage pudar. Dengan rambut yang disanggul, pada kebaya Iriana Jokowi juga ada kain di bagian kanan yang memberikan sentuhan tradisional lebih dalam dan membuatnya lebih anggun. Selain itu, ia terlihat mengenakan kain batik dan menenteng tas hitam bergambar burung. Tas itu dibuat oleh pengrajin asal Indonesia dan bergambar burung cendrawasih. Wah, ibu negara kita memang hobi pakai produk dalam negeri ya. Sementara itu di sisi lain, Iriana Jokowi sendiri memang kerap menggunakan berbagai kain wastra saat tampil di berbagai acara formal. Bahkan ia sering terlihat menggunakan baju tradisional pada saat acara tertentu. Namun, pada momen-momen acara santai, biasanya Iriana Jokowi lebih menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ia juga beberapa kali terlihat mengenakan kemeja hingga kaos, serta kerudung saat menemani Jokowi datang ke suatu acara. Iriana yang tak disangka. Sementara itu di balik tampilan sederhananya nih, ternyata beberapa media menyatakan bahwa Iriana Jokowi secara aktif mendorong anaknya untuk menjadi cawapres. Sejak lama ia disebut telah melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Ini terjadi bahkan sebelum Gibran berniat maju menjadi wali kota Solo. Keluarga menghadapi konflik karena dukungan yang berbeda, seperti yang terjadi dengan anggota keluarga besar yang lebih mendukung Ganjar Pranowo. Ini membuat posisi Iriana semakin menarik. Pasalnya, Iriana selama ini dikenal sebagai ibu negara yang biasanya tidak terlalu terkenal. Ia terlihat sederhana, tidak terlalu menunjukkan sikap politiknya, tidak terlalu mengekspos diri lewat media sosial dan cenderung berada di belakang layar. Namun, selama pemilihan presiden, Iriana bahkan disebut bertemu dengan para pengusaha dan organisasi relawan Jokowi untuk mendapatkan dukungan. Ada spekulasi bahwa Iriana gusar karena PDIP sering merendahkan Jokowi. Ini terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh Megawati Soekarno Putri, yang sering menyudutkan Jokowi di depan umum, menggunakan istilah seperti petugas partai, dan terlihat seolah-olah mendelegitimasi posisi Presiden Jokowi. Namun banyak orang yang mempertanyakan pernyataan tersebut. Pada kenyataannya, Iriana tidak terlihat seperti pendendam, setidaknya berdasarkan tanggapan publik sebelumnya tentang dia. Selain itu, ia adalah orang yang ramah dan menyadari tanggung jawabnya sebagai ibu negara. Dugaan bahwa Iriana sengaja dibuat untuk menarik simpati publik dalam pertarungan persepsi antara Jokowi dan Megawati berasal dari poin-poin ini. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia kandidat presiden dan cawapres, publik telah melihat posisi Jokowi secara negatif. Ini karena posisi presiden dianggap cenderung mempengaruhi hasil putusan secara tidak langsung, terutama karena sang ipar Anwar Usman menjabat sebagai Ketua MK, seiring dengan permainan politik korban yang dilakukan PDIP. Dengan peran Iriana sebagai istri presiden yang mendorong anaknya untuk naik ke jalur kekuasaan tertinggi, banyak orang menyebut ibu dari 3 anak itu sebagai Ibu Suri. Apakah itu benar? Dalam politik negara, Ibu Suri bukanlah sekedar figur simbolis yang mendampingi kepala negara. Tidak seperti tugas seremonial, peran ini jauh lebih dalam dan kompleks. Ia sering menjadi simbol kebaikan dan kearifan dan sangat mempengaruhi politik negara. Pada saat ini, Iriana Jokowi setidaknya memenuhi syarat untuk dianggap sebagai seorang Ibu Suri. Selama bertahun-tahun, banyak ibu suri dari berbagai negara telah memainkan peran yang signifikan dalam menginspirasi perubahan dan mendukung kemajuan negara. Salah satu aspek penting dari fungsi ibu suri adalah kekuatan simbolisnya untuk mendorong perubahan kebijakan yang positif. Tapi apakah ini sesuai dengan gaya Iriana? Gaya Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, kalau untuk penampilan Megawati Soekarno Putri sendiri, ia terlihat lebih sering menggunakan baju terusan dengan berbagai macam motif. Megawati Soekarno Putri kerap memakai terusan batik, polos, hingga adanya paduan kain wastra asal Indonesia. Untuk rambut Megawati Soekarno Putri hampir sama dengan Iriana Jokowi, yakni gaya sanggul menyanggul.
Namun Megawati lebih sering terlihat dengan sanggul khasnya. Penampilan Megawati Soekarno Putri juga identik dengan kacamata yang dikenakannya tersebut. Megawati Soekarno Putri juga sering terlihat menggunakan pakaian dengan unsur merah. Hal tersebut sebagai lambang dirinya menjadi ketua umum PDIP yang identik dengan warna merah. Oleh karena itu, Megawati Soekarno Putri biasanya terlihat mengenakan pakaian yang formal dan semi-formal. Lalu dia juga sering membawa tongkat untuk membantunya berjalan. Namun ketika dia ingin berjalan ke suatu tempat, Megawati Soekarno Putri juga sering mendapat bantuan. Faktor umur ya. Megawati perang dingin dengan Iriana. Seandainya Iriana benar-benar kesal dengan cara PDIP memperlakukan Jokowi, ini akan menunjukkan kekuatan politik Megawati. Kita menyadari bahwa elemen sejarah, politik, dan sosial membentuk kekuatan politik Mega. Ia adalah putri dari Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Keterlibatannya dengan tokoh sejarah ini memberinya legitimasi politik dan dukungan dari mereka yang menghargai peran Soekarno dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Megawati juga berperan besar selama reformasi 1998, ketika rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto runtuh. Ia bertanggung jawab atas PDIP, partai politik terbesar di Indonesia saat ini. Selain itu, ia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan gaya kepemimpinan yang karismatik. Ini mungkin alasan Mega merasa begitu kuat. Oleh karena itu, dia memiliki kebebasan untuk berbicara tentang Jokowi dan orang lain dengan cara yang bebas. Sayangnya, ada saat-saat di mana orang-orang seperti Iriana akhirnya marah dan berusaha sekuat tenaga untuk menentang partai banteng tersebut. Nah, gimana menurut kalian The Lovers soal perang dingin ini? Walau pernah sedekat nadi, ternyata hubungan dua orang bisa sedingin kutub utara.